hari Minggu buat kita semua. Puji Tuhan, senang sekali kita boleh berjumpa kembali dalam ibadah online pagi hari ini. Mari saya mau mengajak kita semua untuk siapkan hati kita fokuskan pikiran kita untuk menyembah Tuhan. Amin. Mari sebelum kita mulai ibadah hari ini, sama-sama kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu yang tak pernah berkesudahan dalam setiap hidup kami, Tuhan. Kami mengecap dan melihat betapa baiknya Engkau, Tuhan, bagi pribadi kami, Tuhan, bagi keluarga kami. Satu hal yang kami percaya, Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan. Dan kami bersyukur untuk segala kasih karunia yang Engkau limpahkan bagi masing-masing kami. Hari ini Tuhan, kami datang dengan segenap kerinduan. Kami bawa hati dan pikiran kami di hadapan-Mu, Tuhan. Kami mau fokus menyembah Engkau, biar hanya Engkau yang disenangkan pagi hari ini. Ampuni kami Tuhan setiap salah dan dosa kami agar kami layak di hadapan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu sama-sama kita naikkan pujian, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Kita katakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Katakan kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Amin. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Melihat betapa besar kebaikan-Mu Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Sekali lagi dari awal katakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Tuhan itu. Dan rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Katakan kasih setiamu. Kasih setia Tuhan. Bersyukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, memeliharaku. Kami bersyukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihi
kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami siap untuk masuk lebih dalam lagi menyembah Engkau. Memuji-Mu Tuhan sebab Engkau Allah yang layak. Dan ini ucapan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu yang sempurna Tuhan. Di setiap musim dalam hidup kami, Engkau menyertai langkah kami. Oh, terima kasih. Sama-sama kita katakan, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah kami ragu akan kasih-Mu Tuhan. Tak pernah Ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Amin. Mari Bapak Ibu lebih sungguh lagi. Sama-sama kita mau naikkan pujian ini dari awal. Katakan, kami bersyukur untuk kasih-Mu Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Katakan kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah sedetik pun kami meragukan kasih-Mu Tuhan. Aku ragukan Kasih-Mu bersama-Mu Tuhan. bersama-Mu Bapa. Hanya bersama-Mu ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguh
pagi ini, mari sama-sama kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan dan katakan, hanya bersamamu Tuhan. Kami mampu melewati hari-hari kami hanya dengan Engkau Tuhan. Engkaulah sumber kekuatan kami, Engkau yang meneguhkan langkah kami Tuhan. Kepadamu Tuhan, betapa besar anugerah-Mu dalam hidup kami, betapa besar kasih setia-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau ada dan Engkau akan terus menyertai kehidupan kami, sebab Engkau Allah yang tak akan pernah tinggal diam. Terima kasih Tuhan untuk anugerah terbesar, untuk karunia-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau memilih kami dan Engkau menaruhkan damai sejahtera-Mu bagi setiap kami. Shalom, Jemaat Gereja Oikos Online, apa kabarnya? Saya berdoa semoga saudara sehat selalu dalam perlindungan Tuhan. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih untuk pemimpin Gereja Oikos Online, yaitu Ko Yakub dan Ko Den, yang memberi kepercayaan untuk saya bisa menyampaikan firman Tuhan hari ini. Hari ini saya berkhotbah menyampaikan firman Tuhan tentang satu rasul yang namanya Thomas. Nah, kalau saya ngomong kata Thomas nih, kalau saudara tahu cerita Alkitab, pasti saudara udah mikir, oh ya Thomas yang ragu-ragu. Atau kalau dalam bahasa Inggrisnya ada istilah doubting Thomas, Thomas yang peragu. Wih, saudara udah tahu lah cerita Thomas. Tapi yuk, hari ini saya mau jelasin bahwa Thomas ini seorang yang kompleks, saudara.
Dia bukan cuma orang yang peragu, tapi dia adalah orang yang luar biasa ternyata. Oke, saya mau baca di firman Tuhan di Injil Yohanes pasal 11. Injil Yohanes salah satunya Injil yang menjelaskan tentang cerita Thomas. Nah, Thomas ini adalah salah satu dari 12 murid Yesus ya. Thomas, di pasal Yohanes 11 ayat 16. Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi untuk mati bersama-sama dengan dia. Nah, saya jelasin dulu konteksnya nih. Ceritanya Yesus yang lagi ada di satu perjalanan disuruh pergi untuk ke Yerusalem, untuk satu tempat untuk menyembuhkan Lazarus, satu temannya yang sudah meninggal. Dan di situ ada banyak orang Yahudi yang mau membunuh Yesus. Jadi untuk Yesus itu untuk pergi menuju ke rumah sahabatnya ini, itu ada satu resiko besar. Tapi bukannya takut, Thomas yang speak up. Thomas bilang gini, mari kita pergi untuk mati. Jadi Thomas ini rasul yang berani sekali, saudara. Dia orang yang berani mati untuk Yesus. Nah, apakah saudara dan saya berani nggak kita mati untuk orang lain? Mungkin belum tentu ya. Tapi kita belajar bahwa Thomas ini orang yang luar biasa, saudara. Dia rasul yang setia, rasul yang berani. Ini adalah cerita pertama tentang Thomas. Cerita kedua tentang Thomas. Thomas adalah rasul yang cukup skeptis, yang tidak gampang percaya. Di Yohanes 14 ayat 2-4, Yesus menjelaskan seperti ini ya. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, aku mengatakannya kepadamu, aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Apabila aku telah pergi menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali membawa kamu ke tempatku. Di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Nah, jadi cerita Yesus sedang menjelaskan pada murid-muridnya bahwa ada rumah yang akan disiapkan setelah kehidupan ini. Nah, tapi Thomas, orang yang cukup skeptis, tidak gampang percaya. Di ayat 5, Yohanes 14 ayat 5, dia berkata seperti ini, Tuhan, kami tidak tahu kemana kau pergi. Dia bingung. Ini Yesus ini ngomong apa? Kami nggak tahu. Bagaimana kami tahu jalan? Tapi puji Tuhan, saudara. Yesus sangat baik. Dia menjelaskan. Kami, walaupun Thomas tidak percaya, mungkin Thomas nggak tahu maksudnya Yesus apa, rumah apa, jalan apa. Tapi Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi saya mau bilang ini, saudara. Kalau nggak ada Thomas, ini ayat yang sangat-sangat bagus sekali. Tuhan Yesus ternyata peduli dengan pertanyaan Thomas. Ini pertanyaan kedua ya. Jadi Rasul Thomas adalah orang yang sangat berani, orang yang sangat setia sampai mau mati untuk Yesus. Tapi dia juga adalah orang yang skeptis, saudara. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, ini adalah cerita yang mungkin kita sudah tahu. Di Yohanes 20, konteksnya adalah Yesus di mana dia sudah bangkit. Setelah dia bangkit, dia menampakkan diri kepada 12 murid, kepada 10 murid. Tapi satu orang, yaitu Thomas, yang seorang dari 12 murid itu disebut Didimus, tidak ada. Perhatikan di Yohanes 20 ayat 24, tidak ada bersama-sama mereka. Jadi di mana Thomas? Kita nggak tahu. Saya mau bilang, hari ini banyak dari kita seperti Thomas. Thomas rasul yang terisolasi, rasul yang penyendiri, sendirian. Mungkin banyak dari Bapak Saudara sekalian karena lockdown, karena PPKM, mungkin banyak saudara yang sendirian, tidak punya komunitas. Saya encourage saudara sekalian, kalau saudara bisa, mulai berkomunitas kembali dengan saudara seiman. Di ayat yang ke-25, ceritanya murid-murid lainnya berkata kepada Thomas, mereka bilang sama Thomas seperti ini, kami telah melihat Tuhan. Tetapi, sekali lagi ya, Thomas adalah orang yang sangat pesimis. Dia orang yang sangat-sangat logistik sekali gitu ya. Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Jadi Thomas ini bukan orang yang gampang percaya, saudara. Thomas ini mau melihat satu bukti. Berapa banyak dari Bapak Saudara sekalian, mungkin saudara susah percaya Tuhan.
Saudara mungkin nggak percaya dengan, oh yang mana mujizat itu mana ada sekarang. Karena saudara sangat logis sekali, sama seperti Thomas. Tapi saya suka, kita lihat cerita berikutnya lagi di ayat yang ke-26. 8 hari kemudian. Ya perhatikan ya, 8 hari kemudian, murid-murid Yesus sudah berada kembali dalam rumah itu. Nah, perhatikan, Thomas bersama-sama dengan mereka. Saya suka dengan kata-kata itu. Thomas bersama-sama dengan mereka. Jadi Thomas memutuskan untuk kembali berkomunitas. Mungkin ada berapa dari kita saudara sekalian, mungkin kita sudah hidup sendirian, kita sudah sangat terbiasa dengan isolasi, kita sudah mungkin terbiasa dengan PPKM, kita lupa dengan hidup berkomunitas. Tapi karena Thomas memutuskan bersama-sama dengan murid-murid lain, sementara pintu terkunci, Yesus datang. Yesus datang, ia berdiri tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian, perhatikan saudara, di ayat yang ke-27, ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini. Lihat Thomas, lihat tanganku yang berlubang. Lihat tanganku, ulurkanlah tanganmu, cucukkan ke dalam lambungku. Lihat lambungku yang ditusuk oleh tombak. Jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Perhatikan saudara, 8 hari sebelumnya Thomas mengatakan hal-hal yang sama. Apakah ada murid lain yang mungkin udah kasih tahu Yesus sebelumnya? Saya rasa enggak. Ini artinya Tuhan mendengar kata-kata Thomas. Demikian juga dengan Bapak saudara sekalian. Tuhan mendengar jeritan doa saudara. Berapa dari kita mungkin kita mengira di mana Tuhan? Tapi waktu nggak ada manusia dengar, nggak ada orang yang mengerti. Tapi Tuhan mendengar jeritan doa Bapak saudara sekalian. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Artinya apa? Ini pengakuan iman Thomas. Ini pengakuan iman Thomas yang luar biasa. Dia bukan hanya rasul yang skeptis, dia bukan hanya rasul yang istilahnya rasul yang berani, tapi dia rasul yang beriman, saudara. Dia sangat beriman. Ini adalah pengakuan, bisa dibilang kalau bahasa Inggrisnya, my Lord and my God. Pada waktu itu belum ada yang tahu bahwa Yesus adalah lebih dari guru yang baik. Dia adalah Allah. Dia adalah person kedua dari Trinitas. Dia adalah pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Nah, ini menarik saudara ya. Dia berikutnya lagi dari 29. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku. Karena Thomas, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Dan perhatikan saudara, ini kata Yesus untuk saudara dan saya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Saya mau bilang gini saudara. Siapa di antara kita yang pernah melihat Tuhan? Mungkin belum ada ya. Mungkin ada baik saudara sekalian, kita tidak diberi satu privilege yang sama seperti Thomas yang udah melihat Yesus yang benar-benar bangkit. Tapi Robin dari antara kita nggak bisa melihat Tuhan, tapi percaya pada Tuhan. Itu adalah iman, saudara. Faith. Iman adalah bukti sesuatu yang kita tidak bisa lihat. Saya mau bilang gini, saudara, tetap beriman pada Tuhan. Walaupun kita nggak bisa melihat Tuhan dalam situasi pandemi, dalam situasi susah sekalipun, teruslah percaya Tuhan. Nah, saya mau bilang gini saudara, jadi saya mau jelaskan, jadi untuk menutup sharing singkat saya hari ini, Rasul Thomas adalah rasul yang kompleks. Dia bukan cuma, mungkin kita sering dengar, oh Thomas orang yang sangat ragu-ragu, orang yang kelihatannya pelin-pelan, yang mungkin galau dan sebagainya. Tapi Thomas seorang yang sangat kompleks. Dia rasul yang berani, dia rasul yang cukup skeptis, tapi dia juga rasul yang taat saudara. Dan rasul yang mau beriman dan akhirnya dia percaya. Jadi yang mana yang benar? Yang pertanyaannya adalah, yang mana yang benar? Jawabannya adalah semuanya benar. Saudara dan saya, kadang-kadang kita beriman, tapi kadang-kadang kita ragu ya. Kadang-kadang kita mungkin takut, tapi kadang-kadang kita berani juga. Ada banyak di antara kita, tapi yang mana kita fokus? Ada 3 pelajaran, singkat aja saya mau bilang, untuk kita belajar dari cerita ini. Yang pertama, percaya Tuhan Yesus bukan berarti kita nggak pernah ragu. Amin? Saya ulangi ya. Percaya pada Yesus bukan berarti kita nggak pernah ragu. Kalau saudara mungkin sekarang mengalami keraguan, saudara mengalami kecemasan, bukan berarti saudara bukan pengikut Yesus.
Thomas, orang yang udah mengikuti Yesus 3,5 tahun, masih bisa ragu. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan sampai kita don't let your failure define who you are. Jangan sampai kita membuat satu kegagalan, satu kesalahan kita membuat hidup kita menjadi gagal. Rasul Thomas, mungkin banyak sebagian orang hanya ingatnya apa? Oh, Thomas yang gak percaya. Oh, Thomas yang skeptis. Oh, Thomas yang negatif. Mungkin kita seringkali kita fokus Rasul Thomas hanya satu event dalam hidupnya di mana dia meragukan apakah Yesus benar-benar bangkit. Padahal saudara, sejarah kita mencatat Rasul Thomas adalah rasul luar biasa. Setelah kebangkitan Yesus, dia membawa Injil sampai ke India, saudara. Rasul Thomas bukan cuma rasul yang ragu, bukan hanya rasul yang skeptis, tapi dia rasul yang percaya. Yang ketiga dan terakhir, saya mau bilang saudara, bahwa iman kita bisa dibangun. Waktu kita ragu, kita harus feed our faith. Kita harus beri makan iman kita. Karena kita percaya ini saudara, waktu kita beri makan iman kita bisa bangkit. Bagaimana kita bisa memberi makan iman kita? Yaitu dengan firman Tuhan. Kita Roma 10 ayat 17. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi untuk saudara yang masih ragu-ragu sekarang, yuk saya encourage saudara sekalian. Saya dorong saudara sekalian, baca firman Tuhan. Bukan cuma baca, dengarkan firman Tuhan. Iman timbul dari pendengaran. Jangan kita kebanyakan kita dengar televisi, dengar news yang membuat iman kita rontok, yang membuat kita ragu. Tapi yuk kita sama-sama dengarkan firman Tuhan. Saya berdoa semoga saudara sekalian diberkati. Seperti Thomas, kita berubah. Daripada kita menjadi orang ragu-ragu, kita berubah menjadi murid yang beriman. Amin. Hari ini izinkan saya berdoa untuk menutup firman Tuhan hari ini. Bapa dalam surga, terima kasih Bapa untuk hari ini. Sekali lagi hamba mau berdoa di dalam nama Yesus untuk setiap jemaat gereja Oikos Online yang mungkin hidupnya penuh keraguan, hidupnya penuh kekhawatiran, hidupnya penuh kecemasan. Mungkin sama seperti Thomas, dia ragu di mana Tuhan hari ini. Tapi hari ini seperti Thomas yang bisa mendeklar, ya Tuhanku yang Allahku. Hari ini kita declare apapun yang terjadi, Yesus Kristus tetap Tuhan. Yesus Kristus tetap juru selamat. Walaupun dunia berbeda, agama bisa banyak, tapi juru selamat hanya satu, Tuhan Yesus. Hari ini aku berdoa untuk setiap jemaat gereja Oikos, apapun pergumulan mereka, kecemasan dan keraguan mereka, biar iman mereka bertumbuh. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Renungan Pagi Gereja Oikos Online. Sebelum Anda melakukan aktivitas lebih lanjut, ikutilah Renungan Pagi hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 4.30 pagi di YouTube channel Gereja Oikos Online. Bersyukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Kami bersyukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Dengan segenap hatimu katakan, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku.